Hey guys, ini adalah review Spider-Man No Way Home non-spoiler. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, kalian aman untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Let's go! Hey guys, balik lagi bareng Ganopri dan akhirnya kita sekarang akan review non-spoiler dari Spider-Man No Way Home. Dan di sini kita akan menceritakan bagaimana pengalaman dan juga review kita terkait Spider-Man No Way Home ini. Dan jujur saja secara keseluruhan setelah menyaksikan Spider-Man No Way Home, film ini boom. Dan film ini jujur saja fantastis, bombastis, ibaratkan sebuah sayur. Ini benar-benar pas, asinnya nggak berlebihan, manisnya nggak berlebihan. Semua ada di dalam sini, transisinya menarik. Dan ini otomatis menjadi salah satu film terbaik kita sepanjang masa selama kita hidup. Dan juga otomatis membuat film ini menjadi film live action Spider-Man terbaik sejauh ini yang sangat relate untuk masa sekarang. Dan jujur saja ketika menyaksikan film Spider-Man No Way Home ini dari screen nangis 3 atau 4 kali ya. Karena memang ada banyak sekali aspek-aspek yang membuat kita terharu. Bahkan nangis kita memang menangis cowok, kita bahkan nahan untuk nangis. Jangan nangis, gigit gigi, gigit bibir, dan jangan nangis. Dan kita yakin orang di belakang Delixon pada saat itu memang benar-benar banyak juga yang berurai air mata. Bahkan tepuk tangan, sorak-sorai itu benar-benar berasa di bioskop. Dan udah lama banget kita nggak merasakan suasana yang kayak gini setelah Avengers Endgame guys. Dan ini kita nggak bisa ngasih spoiler secara spesifik bagaimana, tapi kita akan ceritakan kenapa film ini menjadi menarik dan rekomendasi sekali untuk kalian tonton 3 kali. Bukan, kita nggak akan merekomendasi buat teman harus nonton, udah nggak zaman lagi untuk film ini, udah nggak berlaku. Tapi kalian harus nonton 2 atau 3 kali minimal untuk Spider-Man No Way Home ini guys. Sekali lagi di sini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Jon Watts selaku sutradara dan juga semua tim visual effect dan sebagainya. Terutama juga terima kasih untuk Sony Marvel yang sudah rendah hati untuk memberikan karya yang sangat luar biasa kepada para fans. Bahkan sampai sekarang kita Delixon masih benar-benar terharu mengingat beberapa adegan-adegan yang muncul di film itu. Karena memang di review kali ini Delixon tidak akan menempatkan kita sebagai reviewer ataupun kritikus ataupun konten kreator dan sebagainya. Kita menempatkan Delixon sebagai fans dari film Spider-Man ini. Keringatannya. Dan ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita terkejut. Bahkan mereka ini memberikan hal yang lebih. Kita tuh pengennya mungkin macchiato, mungkin kopi yang sebagainya, mungkin americano lah. Tiba-tiba dia ngasih nih, ada kue buat kamu, ini gratis ya kak, dan sebagainya. Suatu hal yang sebenarnya kita tahan dulu, jangan, bahkan dikasih oleh mereka, oleh Marvel dan juga Sony ini benar-benar menyentuh ya. Tahan nangis, jangan nangis. Karena memang di bioskop Delixon sendiri nahan nangis karena wah, nggak bisa deh. Kayaknya review ini juga nggak akan seobjektif seperti biasanya. Kita menempatkan sebagai fans bener-bener luar biasa. Film ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bahkan dari saya pengen nonton lagi. Mungkin 3, 4, 5 kali deh gue bakal nonton lagi. Karena ya balik lagi seperti perasaan kalian, film ini keren. Mungkin banyak teman-teman yang pulang, wow keren, film ini keren dan senang loncat-loncat. Tapi Delixon justru keluar tuh diam, haru, oh my god, ini film terbaik sejauh ini. Akhirnya ada sebuah film yang bagus yang bisa kita idolakan dan ceritakan ke anak-anak cucu kita nanti. Wah, dan ya, film ini salah satu film yang terbaik dan kita ceritanya ngulang-ngulang. Dan sekarang kita lanjut lagi ke beberapa aspek dari review kita. Yang pertama, kalau kalian menyaksikan Spider-Man No Way Home akan ada 2 post credit scene. Jadi setelah selesai filmnya, kalian jangan dulu sok-sokan beranjak dari bioskop. Karena ada, yang pertama juga sangat penting untuk mengatur masa depan dari film Spider-Man No Way Home itu sendiri. Kan karena kalau kalian tahu sendiri kalau Spider-Man akan ada triloginya lagi. Jadi post credit scene pertama akan mengatur bagaimana ceritanya selanjutnya. Post credit scene kedua akan mengatur film-film MCU selanjutnya. Dan yang sangat keren,
dan membuat kita juga terkejut dan juga penasaran untuk membahas juga post credit scene yang kedua ini. Tapi tunggu 1 minggu atau 2 minggu setelah kalian menyaksikan Spider-Man No Way Home. Jadi intinya ada 2 post credit scene dan kalian jangan kemana-mana dulu sampai layarnya benar-benar tutup atau bahkan sampai petugas bioskopnya ngusir kalian. Kemudian aspek selanjutnya dari Spider-Man No Way Home ini, secara keseluruhan film ini memiliki permulaan yang sangat kuat, start yang sangat kuat, karena memang di awal kita benar-benar dijelaskan bagaimana masalah dari seluruh film ini bisa muncul, mulai dari Tom Holland ini salah merapalkan mantra, karena ini ada di trailer ya, kita bukan spoiler. Karena memang Tom Holland ini salah merapalkan mantra, dia terlalu banyak ngomong dan sebagainya, sehingga mantra dari Doctor Strange ini membuat multiverse ini terpecah dan akhirnya timbullah masalah besar yang ada di Spider-Man ini. Dan bahkan ini juga udah di-spill, ini bukan spoiler, sekali lagi ini bukan spoiler. Jadi di awal meskipun ini berjalan sangat cepat, tapi kita mengerti masalah-masalah ini dan juga beberapa permasalahan pribadi antara Peter Parker, Ned, dan juga MJ terkait dengan masa depan mereka setelah mereka SMA dan akan melanjutkan ke kuliah. Dan ini sebuah permulaan yang sangat kuat, basic cerita yang sangat kuat, dan menjadi modal awal untuk menyelesaikan klimaks dari film ini, bahkan finishing dari filmnya, dan bahkan sampai film ini berakhir benar-benar membuat kita ternganga-nganga dan juga membuat penonton, bahkan mungkin anak kecil saja langsung mengerti bagaimana jalan cerita ini, saking enaknya si Jon Watts mengatur dan juga mengemas plot ceritanya guys. Selain permulaan yang sangat kuat, Jon Watts juga memberikan sebuah transisi cerita, kemasan cerita yang sangat kuat, dimana di awal kita dijelaskan asal mula masalah dari film ini apa, di pertengahan kita juga dilihatkan bagaimana klimaksnya, serunya perkelahian-perkelahian yang hadir di film ini, hingga ke akhir kita lagi-lagi dikembalikan lagi. Meskipun memang dari beberapa ini konsepnya dalam multiverse, ada banyak sekali hal-hal yang bisa dijelaskan, dan kita takutnya jangan-jangan Jon Watts ini bisa kehilangan arah nih ceritanya, karena memang terlalu luas cerita yang dikemas. Bahkan di trailer kita lihat sendiri ada banyak, ada Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Electro. Kalau dijelaskan semua per karakter memang benar-benar sulit untuk membuat cerita ini fokus lagi ke titik utama. Tapi apa? Setelah film ini berakhir, balik lagi, ini adalah trilogi dari Spider-Man Tom Holland, Spider-Man dari MCU. Jadi intinya adalah permasalahan utamanya ada di sosok Peter Parker Tom Holland ini guys, Peter Parker MCU. Bukan dari sosok multiverse dan sebagainya, bukan dari Doctor Strange, tapi balik lagi ini adalah cerita dari anak-anak remaja biasa yang polos, yang masih ceroboh dalam memberikan keputusan, dan masih khawatir dengan masa depan mereka. Dan semua itu dari awal bermula dari Tom Holland dan akan berakhir ke sosok Tom Holland itu sendiri guys. Jadi secara garis besar, cerita dari Spider-Man No Way Home ini, trilogi dari MCU, Spider-Man MCU ini adalah proses pendewasaan dari Peter Parker. Mulai dari, kalau kalian ingat dari Homecoming, dia ini memang memberi gegabah dalam mengambil keputusan karena melawan filter seorang diri. Padahal Tony Stark sendiri udah bilang kalau jangan, itu udah ada yang ngurus masalah kayak gini, udah ada yang ngurus, kamu jangan ikut campur. Gara-gara hal itu, masalah besar terjadi di Homecoming. Yang kedua, di Far From Home, si Tom Holland ini benar-benar memberikan keputusan secara sepihak, secara gegabah, sehingga memberikan ide ataupun kacamata Tony Stark ke Mysterio, sehingga membuat masalah dari Far From Home ini semakin besar lagi. Dan yang ketiga, lagi-lagi ini balik ke masalah kecerobohan dari Spider-Man MCU, karena memang Peter Parker lagi-lagi gegabah dalam merapalkan mantra ataupun mengacaukan mantra yang terjadi yang disebutkan oleh Doctor Strange. Lagi-lagi 3 film ini adalah tentang kecerobohan, kegegabahan dari seorang Spider-Man MCU. Jadi karena sudah dikonfirmasi ada trilogi lagi dari Spider-Man MCU nantinya setelah trilogi dari Home ini, kita yakin trilogi yang pertama adalah proses pendewasaan yang sangat-sangat keren yang dihadirkan oleh Jon Watts MCU dan juga Sony dari film ini, dari sosok Spider-Man Peter Parker. Sehingga nantinya kalau kalian udah nonton endingnya, kita akan melihat proses pendewasaan dari seorang Peter Parker, proses bagaimana dia memahami, oke, gue bakal lebih dewasa dalam mengambil keputusan dan tidak akan gegabah lagi. Dan benar-benar setelah berakhir film ini, kita sangat penasaran dengan kepribadian dari seorang Peter Parker nanti di triloginya, bahkan mungkin yang hadir di Avengers 4 nanti dan sebagainya. Kita benar-benar penasaran dengan sosoknya yang udah semakin dewasa dan juga udah legowo dan juga tidak lagi menjadi Spider-Man yang ceroboh seperti di trilogi dari
Homecoming ini guys. Meskipun No Way Home ini terlihat sempurna, film yang sempurna, tapi lagi-lagi tidak ada yang sempurna di dunia ini karena memang secara keseluruhan beberapa hal minus dari film ini mungkin terlalu banyak bicara ataupun pembicaraan dialog dari film ini yang membicarakan tentang multiverse, tapi tentu saja hal itu wajar karena ini tentang multiverse, kalian nggak akan ngerti dalam satu film aja. Jadi Jon Watts dan tim ini benar-benar berusaha untuk menjelaskan multiverse ini lebih dalam lagi sehingga memang ada efek-efek kita rasakan banyak sekali pembicaraan daripada actionnya. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang harus menjelaskan multiverse ini apa, bagaimana ini bisa terjadi, dan juga tokoh-tokoh yang hadir ini bagaimana. Dan ini jujur saja ada sedikit blunder dan membuat kita merasa adegannya segini sedangkan untuk pembicaraan segini, jadi memang terasa ada banyak sekali pembicaraan daripada adegan perkelahiannya, tapi itu menjadi sangat masuk akal setelah kita menyaksikan battle di akhir filmnya, bagaimana semuanya dikemas dari pembicaraan tadi akhirnya mencapai puncak battle akhir ketika Peter Parker melawan Sandman, Electro, The Lizard dan sebagainya. Ini benar-benar keren dan lagi-lagi Jon Watts tidak kehilangan arah dari ceritanya meskipun memang ada beberapa minus dari film ini. Tapi itu tidak masalah, itu bukan minus yang berarti karena itu hal yang wajar guys. Sekali lagi jangan kalian hate saya ya. Selanjutnya juga visual effect dari film ini benar-benar daging, bener-bener keren, semuanya bombastis. Kita jujur saja jarang sekali menyaksikan sinematik ataupun pengambilan gambar seperti ini di film-film MCU, bahkan film Sony. Mungkin kalau mau disandingkan dengan film-film MCU selama ini, sinematik, visual, audio visual yang hadir di Spider-Man No Way Home ini bahkan lebih baik dari setiap film-film sebelumnya. Bukan kita nggak menghargai film sebelumnya, justru memang ini ada untungnya No Way Home adalah dia belajar dari setiap masalah kekurangan-kekurangan yang hadir di film sebelumnya. Tapi ini the best guys, sinematiknya kalian akan melihat Spider-Man berayun-ayun di bagian listrik, siluetnya gimana, kostum-kostum kerennya gimana, bagaimana adegan pertempuran di antar gedung yang keren pertempuran Peter Parker dengan Green Goblin, Doc Ock dan sebagainya. Ini benar-benar sebuah instrumen yang benar-benar memanjakan mata kita. Dan saya yakin kalian semuanya setuju bahwa beberapa sinematik yang hadir di No Way Home ini nggak ada tandingannya untuk film-film MCU sebelumnya. Bukan merendahkan ya, tapi karena ini memang sebuah kemajuan yang sangat besar baik dari Marvel dan juga Sony. Selain visual yang keren, juga cast yang hadir juga sangat menarik. Para aktor juga memainkan peran mereka sangat baik dan tidak perlu diragukan lagi. Karakter-karakter yang hadir seperti Ned, MJ, Peter Parker ini benar-benar memfokuskan cerita ini soal perjalanan anak-anak remaja Peter Parker yang baru lulus dari SMA. Jadi kita tidak terdistract dengan beberapa film-film yang hadir seperti Sandman, Green Goblin dan sebagainya yang dari multiverse lain. Lagi-lagi nantinya di akhir cerita lagi-lagi inilah cerita beberapa anggota remaja yang benar-benar mengkhawatirkan masa depan mereka. Jadi sangat keren, finishingnya benar-benar kuat. Yang kita salutkan dari seluruh film ini yang kita bicarakan dari tadi adalah bagaimana Jon Watts ini mengemas cerita dari film ini dengan sangat-sangat baik dari awal. Ia mengerti kemana sih arah film ini, lurus, tidak ada belok. Kalau banyak sekali film-film yang kita saksikan apa sih, karena bicara soal multiverse dan sebagainya kita kok akhirnya kita kehilangan arah. Tapi untuk Spider-Man No Way Home enggak, sekali lagi kita enggak, film ini benar-benar keren dan sempurna guys. Dan sekarang sampailah kita ke kesimpulan dari review kita kali ini. Secara keseluruhan Spider-Man No Way Home memberikan pengalaman yang luar biasa kepada fans, bahkan yang bukan fans dari Spider-Man. Ini sebuah hal yang sangat menakjubkan, karya yang perlu kita laminating, perlu kita pajang dan kita ceritakan ke anak-anak kita nanti. Ini loh nak, di zaman bapakmu film ini benar-benar menggelegarkan kami semua. Ini merupakan cerita yang sangat menarik untuk kita ceritakan turun-temurun nantinya. Thank you sekali lagi buat Jon Watts, thank you Marvel Studio, thank you untuk Sony yang benar-benar rendah hati memanjakan para fansnya. Dan ini adalah konten non spoiler. Kita akan bahas lagi beberapa spoiler nantinya di next setelah banyak sekali teman-teman yang udah nonton. Dan sekarang sampailah kita di skor dari film Spider-Man No Way Home. Sejauh ini secara keseluruhan Delix yang sangat suka dengan film ini dan kita akan memberikan skor 98 dari 100 untuk Spider-Man No Way Home. Karena kalau kita memberikan 100 ini kelihatan bener ngefansnya ya. Karena memang aspek 0,2 itu kemungkinan karena ada beberapa kekurangan mungkin di terlalu banyak bicara dan sebagainya. Tapi itu tidak masalah. 98% adalah
nilai yang perfecto, dan nantinya ke depan akan kita bahas lagi konten spoiler. Tunggu kalian semuanya udah nonton dan nantikan terus, nyalakan notifikasi di channel ini guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian agar kita bisa nonton trilogi Spider-Man MCU selanjutnya. Bye.